Luar biasa, bukan biasa di luar ya. Oke, pagi ini saya datang dengan istri saya Ria. Senang bisa ketemu saudara kembali. Hari ini saya akan membawakan satu firman, saudara. Saya kasih judul Under God's Covering, di bawah perlindungan Tuhan, ya, di dalam perlindungan Tuhan. Under God's Covering. Saudara, kalau saudara perhatikan 3-4 bulan terakhir ya, saudara kalau lihat di media massa, berita-berita apa yang sedang lagi aktual, lagi hot, jadi hot topic, selalu jadi breaking news selain berita politik, saudara. Tahu nggak, saudara? Salam dua jari. Ya, selain urusan salam dua jari, urusan politik, urusan pilpres, apa saudara yang sedang in, saudara? Bola. Oke, ini betul-betul. Ini yang kedua, bola ya. Bola ini the last 2 weeks sekali ya. Nah, selain bola, ada satu lagi Bapak Ibu sekalian. Kalau saudara perhatikan, child abuse. Ya, child abuse ya. Bapak Ibu sekalian, ini Bapak Ibu sekalian, tahun ini adalah seperti gunung yang meledak Bapak Ibu sekalian. Tapi saudara, ini sebetulnya efek kumulatif di dalam kehidupan dunia yang sudah begitu rusak. Ya, begitu rusak sekali Bapak Ibu sekalian. Ini sesuai dengan pemberitaan firman Tuhan. Saya akan bacakan untuk saudara di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 4. Kita mungkin saudara pernah baca ini, tapi saya akan sedikit review saudara. Dan kalau saudara perhatikan, inilah profil masyarakat saat ini. Ya, profil dunia zaman sekarang. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 4. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Makanya kalau kita ketemu orang bisnismen, saudara, bisnis dari tahun ke tahun semakin sukar. Kompetisi akan semakin very tough ya, semakin sulit. Lalu yang kedua mengatakan, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti apa saudara? Hawa nafsu daripada menuruti Allah. Saudara, ini jangankan ngomong orang yang belum percaya Yesus loh saudara. Saya di Komsel yang model kayak begini saudara, kriteria kayak begini sebaku saudara. Ini yang di dalam Komsel aja kayak begitu saudara. Zaman sekarang Bapak sekalian, orang mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Saudara, saya kebetulan memang bergerak di dalam dunia pelatihan, saya di dunia coaching ya. Jadi saya banyak berurusan dengan orang-orang di marketplace. Bapak Ibu sekalian, sekarang ini yang ada seminar, kalau saudara nggak ngerti, saudara, itu mengerikan Bapak sekalian. Intinya cuma satu, bagaimana bikin orang sukses secara cepat. Retired young before 30 years old. Nggak tahu gimana caranya tuh saudara. Saudara mendapatkan warisan triliunan ya saudara ya. Mungkin itu bisa, you can retire young before 30 years saudara. Sekarang orang itu lagi ditempa saudara, dipecut. Bagaimana Bapak sekalian bisa wira swasta? Nggak salah sih wira swasta Bapak sekalian. Tapi intinya saudara, dapat duit cepat kaya dengan berbagai cara dalam waktu singkat. Makanya sekarang Bapak sekalian, banyak para pengusaha pusing merekrut karyawan yang masih muda. Ya, saya sebut itu generasi Y, Gen Y Bapak sekalian. Generasi Y Bapak sekalian sekarang kira-kira usia antara 22 sampai kira-kira 27 tahun. Ini adalah generasi kerja Bapak sekalian yang loyalitasnya sangat rendah. Pengen cepat dipromosikan tapi kerja jangan yang berat-berat. Ya, lalu kalau bisa tenggo jam 5 pulang tetapi duitnya gede. Karena mereka punya lifestyle, habis itu mereka udah punya program untuk ikutan gym. Betul saudara? Ya, gaji baru satiau, baru 3 juta, ikut Gold Gym yang membershipnya per bulan 700.000. Itu lifestyle Gen Y sekarang Bapak sekalian. Pengen hidup itu having fun, tetapi duitnya banyak, gak usah kerja keras, tingkat loyalitasnya tinggi, fighting spiritnya rendah, dapat kesulitan dikit pindah kerja.
Saudara, cocok nggak saudara dengan 2 Timotius ini Bapak Ibu sekalian? Mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang, suka bual menyombongkan diri, pemfitnah, suka berontak terhadap orang tua. Grafik kondisi ini saudara, grafik statistik berontak terhadap orang tua dari tahun ke tahun semakin tinggi. Tidak tahu amsyah saudara, ya, tidak tahu berterima kasih, tidak peduli agama Bapak Ibu sekalian. Sok tahu, ayat yang keempat bilang berlagak tahu alias sotoy. Saudara tanya kiri kanan, kamu sotoy nggak? Ya, suka sok tahu saudara, gak mau ngikuti firman Tuhan. Nah Bapak Ibu sekalian, kriteria ini diperberat Bapak Ibu sekalian zaman sekarang. Ya saudara, kalau kita bertahun-tahun bilang sumber dosa itu ada 3 Bapak Ibu. Pintu dosa bertahun-tahun kita kenal ada 3, yang saya sebut dengan 3 tak: harta, wanita, tahta. Zaman sekarang, terutama 5 tahun terakhir ini saudara, ada pintu yang keempat. Saudara, sebelum masuk ke pintu keempat, saya mau ajak saudara baca 1 ayat lagi saudara. Ya, di 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 dikatakan Bapak Ibu sekalian. Next. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Saya mau ajak saudara baca ayat ini ya, supaya kita benar-benar sadar saudara dan berjaga-jaga. Oke? 1, 2, 3. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu sadarlah. Berarti banyak orang yang tidak sadar. Berjaga-jagalah berarti di luar sana saudara ada sesuatu yang sangat membahayakan. Ada sesuatu yang mengancam kehidupan kita. Jadi 2 kata ini kuncinya saudara. Sadar dan berjaga-jaga. Sadar dan berjaga-jaga. Berarti banyak anak Tuhan yang tidak sadar-sadar, nggak aware saudara. Nah Bapak Ibu sekalian, nggak aware terhadap apa? Pintu dosa zaman sekarang udah masuk yang keempat. Selain harta, wanita, tahta, yang keempat adalah yang saya sebut dengan teknologi saudara. Ya saudara, zaman sekarang cara kerjanya iblis, saudara perhatikan. Yang pertama, ini pintu yang keempat Bapak sekalian. Pintu yang keempat bernama teknologi lewat dunia internet. Internet, Facebook, saudara, begitu banyak orang saudara mengalami sex abuse, mengalami korban pembunuhan gara-gara kenal di Facebook, nggak kenal satu sama yang lain. Akhirnya mereka chit-chat saudara, kenal, akhirnya mereka jadi korban kejahatan. Pornografi. Bapak Ibu sekalian, zaman saya waktu saya SMP, SMA mau dapat material pornografi itu very tough saudara, sangat sulit. Harus sembunyi-sembunyi, bisik-bisik dan hunting kemana-mana Bapak Ibu sekalian. Sekarang materi pornografi ada di mana Bapak Ibu sekalian? Di mana-mana, di depan hidung kita. Jaraknya hanya sebatas depan hidung kita. Games, ya, games online membunuh banyak orang di negara Asia Bapak sekalian. Di Korea, di China, nanti saya akan share tentang ini. YouTube yang saya kenal 10 tahun yang lalu, konten pornografi itu sangat very restricted. Sekarang Bapak Ibu sekalian, itu kita lihat konten YouTube itu pop up, langsung muncul Bapak Ibu sekalian, udah tanpa tedeng aling-aling. Yang keempat saudara, video clips, film ya, tadi saya bicara film. Bapak Ibu sekalian, sekarang cara kerjanya iblis dahsyat Bapak Ibu sekalian. Bungkusannya kelihatannya normal, bungkusannya adalah baik saudara, bungkusannya sangat positif, tapi di dalamnya penuh dengan value-value yang merusak, nilai-nilai yang merusak. Saudara, salah satu film ya yang mendapatkan penghargaan bertubi-tubi tahun ini di Oscar, dia juga dapat saudara penghargaan, yaitu film Frozen. Nah ya kan semua pada tahu ya, siapa yang udah nonton film Frozen gitu? Ada nonton ya saudara. Lagu yang populer dari film Frozen apa? Let It Go. Saudara pernah telitiin nggak liriknya Let It Go bicara tentang apa saudara? Bicara tentang freedom, bicara tentang mau bebas dari berbagai rules, mau bebas dari berbagai ikatan Bapak sekalian.
Memang kalau kita lihat ceritanya Bapak sekalian, yaitu kakaknya ya kalau nggak salah ya, itu kan dikurung karena kena kutuk Bapak sekalian. Dia mau freedom. Saudara bisa bayangin nggak kalau ini masuk ke dalam anak-anak remaja, anak-anak. Spiritnya itu loh saudara. Dan zaman sekarang anak-anak itu bahasa Inggris sudah sangat canggih-canggih karena mereka masuk international school. Dan saudara, mereka bisa hafal lirik lagu-lagu. Ya. Selain itu saudara, siapa tahu film Glee? Glee. GLEE. Coba katakan yang tahu film Glee, yang tahu aja. Ya saya nggak tanya udah nonton atau belum. Saudara, film Glee adalah film apa Bapak sekalian? A very musical movie. Ya sangat musical kayak film Sound of Music gitu Bapak sekalian. Ya the only movie yang saya nonton belasan kali selama saya seumur hidup adalah Sound of Music Bapak sekalian. Glee itu adalah manifestasi mirip-mirip Sound of Music. Lagunya enak-enak saudara. Lagunya enak-enak. Tapi konten utama dari movie ini mengajarkan homoseksual dan lesbian is okay. Homoseksual itu adalah common practice. Lesbian itu adalah sesuatu yang wajar. Jadi Bapak sekalian, lewat multimedia, iblis lagi mendidik masyarakat zaman sekarang. Sesuatu yang berbeda dengan apa yang firman Tuhan katakan. Bahkan saudara tahun ini di Jepang Bapak sekalian, istri dari Prime Minister dari Jepang Bapak sekalian ikut turun ke jalan, ikutan demo untuk mengesahkan bahwa perkawinan sesama jenis itu diperbolehkan. Jepang dulu Bapak sekalian. Amerika Serikat dari satu state ke satu state Bapak sekalian, dari tahun ke tahun declare bahwa pernikahan sesama jenis diperbolehkan. Saudara perhatikan ya, mulai dari musik, dari film, ya, mulai dari undang-undang, semua mulai mau merusak dunia, mau merusak yang namanya society, merusak masyarakat. Video klip, kalau kita bicara video klip musik, saudara kalau sering nonton kabel ya, kabel TV ini terutama kalau saudara yang langganan kabel TV, kalau yang lokal mungkin agak sedikit sopan, video klip musiknya baru sekalian dipenuhi dengan wanita yang kekurangan kain, saudara. Ya saudara mengerti maksud saya ya? Penuh sekali lagu-lagunya kan oke kelihatan. Tapi gambarnya itu saudara, ya unsur pornografinya saya rasa udah bukan soft pornography lagi, tapi udah semi hard pornography. Bayangin Bapak Ibu sekalian, kalau di rumah kita televisi itu Bapak sekalian udah ada wifi 24 hours langganan plus 24-hour cable, saudara. Saudara bisa bayangin nggak masyarakat yang terbentuk seperti apa zaman sekarang? Dan itu adalah membentuk masyarakat bicara 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun ke depan. Ya, jadi kita punya masyarakat 20 tahun ke depan akan sangat ditentukan. Hari ini apa yang kita tabur di dalam kita punya keluarga. Sangat ditentukan oleh papa mama sikap hidupnya seperti apa. Sangat ditentukan walaupun ada sebelum married, lifestyle Anda seperti apa. Ini akan menentukan saudara, in future, what kind of life yang Anda akan running, Bapak Ibu sekalian. Nah, saudara, ada satu statistik yang sangat mengejutkan. Ini saya ambil dari Amerika punya statistik. Dikatakan begini, Bapak Ibu sekalian. Setiap detik di Amerika, sudah hampir 3.000 lebih, 3.000 dolar lebih, itu duitnya dibelanjakan untuk konten pornografi. Saya mau tanya Bapak Ibu sekalian, 1 detik 3.000 dolar loh. 1 detik 1 dolar loh Bapak Ibu sekalian. Gede atau kecil Bapak Ibu sekalian? Kecil loh, Bapak Ibu sekalian kali 24 jam aja. Lalu, setiap detik ada hampir 28.000 lebih pengguna internet melihat situs pornografi. Setiap detik Bapak Ibu, setiap detik 372 pengguna internet mengetikkan kata kunci yang ada kaitan dengan pornografi. Lalu, tahun 2010, ya tahun 2010, ada 420 juta situs pornografi. 420 juta Bapak Ibu sekalian. Itu sedikit atau banyak ya? Waduh, saya bilang very massive. Kalau yang mengerti bahasa Inggris ya, massive Bapak Ibu sekalian. Itu tahun 2010. Kalau kita prediksi tahun 2014, 4 tahun setelah itu kira-kira berapa Bapak Ibu? Saya rasa bisa 600 juta. Bahkan mungkin bisa 700 juta situs pornografi. Dan nih, selanjutnya, ini yang sangat mengejutkan. 7
70% pengguna internet yang usia belasan tahun masuk ke dalam situs pornografi. 70% remaja. Bapak Ibu sekalian, kalau 70% remaja, orang dewasa berapa persen menurut saudara? Lebih rendah atau lebih tinggi? Ya tadi lebih tinggi. Feeling saya sih lebih tinggi Bapak Ibu sekalian. Dan kita mau lihat ya, secara ilmiah dampaknya apa? Dampaknya ke kehidupan pribadi, dampaknya ke dalam kehidupan berkeluarga. Saudara, ada satu fakta, ini hasil research menunjukkan, tapi ini risetnya bukan risetnya calotong ya saudara ya. Ya, tapi ini riset yang sungguh-sungguhan saudara. Nah, next slide. Dampak kecanduan akibat nonton TV, game online, pornografi, PlayStation, dan all kind of gadget saudara, menimbulkan efek yang sama seperti kecanduan narkoba. Lalu saudara, ada satu ahli bedah saraf dari Amerika yang bernama Donald Hilton. Dia dari San Antonio ya. Dia bilang begini, kecanduan akibat berbagai multimedia dan internet itu kan merusak otak. Dan tingkat kerusakan otak akibat kecanduan pornografi, saudara, itu adalah yang paling tinggi. Saudara, beberapa waktu yang lalu ada wawancara gara-gara kasus GIS student, saudara, yang kena sex abuse di acara hitam putih oleh si siapa ya, si Deddy Corbuzier. Dia mengundang seorang psikolog senior, namanya adalah Dr. Eli Risman. Diceritakan begini bagus sekalian, si dokter ini ngomong begini, hasil research menunjukkan orang yang sudah kecanduan internet, terutama pornografi dan games online, dia sebut dua, pornografi dan games online bagus sekalian, kerusakan otaknya itu sama persis seperti kerusakan otak orang akibat ditabrak mobil kontainer. Jadi ada orang jalan ditabrak mobil, saudara, apalagi ditabrak mobil kontainer, kerusakan otaknya mirip kalau di MRI ya, otaknya itu serupa dengan orang yang habis ditabrak mobil kontainer. Yang rusak terutama di mana Bapak sekalian? Rusaknya adalah di bagian, nah saudara coba pegang jari saudara, taruh di jidat saudara. Oke? Udah ya? Udah. Supaya ingat gitu saudara, boleh lepas saudara. Ini otak bagian depan ini namanya prefrontal cortex. Tahun lalu Pak Emilio, tahun lalu ya, untuk wilayah Abalok Industri, Abalok 6 Center waktu itu, PRJ, itu lagi getol-getolnya tuh Pak Edi lagi bicara tentang prefrontal cortex. Ini adalah bagian otak kita yang di depan, saudara. Saudara, prefrontal cortex adalah bagian dari otak. Saya sebutnya PFC ya supaya nggak terlalu panjang. PFC ini adalah bagiannya otak mengatur apa? Kesadaran waktu, time management. Ya, jadi kita bisa mengatur waktu, disiplin apa enggak dan sebagainya itu ada di PFC, saudara. Lalu PFC ini adalah kesadaran diri, kesadaran moral. Kalau kita refer to Matius 6 ayat 22 sampai 23, ini yang disebut dengan mata jiwa. PFC itu adalah mata jiwa, saudara. Mata mentalitas kita. Makanya seringkali kita sering mendengar kata-kata negative mentality dan positive mentality. Itu ada di PFC, saudara. PFC adalah pemersatu semua unsur otak yang berkaitan dengan akal budi, roh, dan tubuh. Sentral di PFC. PFC itu adalah sentral tempat mengatur emosi, emotion, self-management, self-control. Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu Bapak Ibu, orang-orang yang baik orang dewasa maupun anak dan remaja yang sudah ketagihan Bapak Ibu sekalian games online, ketagihan games online Bapak Ibu, lupa waktu. Saya sangat banyak mendengar cerita-cerita lupa kuliah, prestasi kerjanya merosot. Bapak Ibu pernah nggak dengar di China dan Korea anak mati gara-gara papa mama lagi main games online? Pernah dengar nggak? Pernah ya? Itu kerusakan saudara. Itu yang
tulis di dalam Timotius yang kita baca. Ya, saudara, itu adalah society yang kita hadapi zaman sekarang, Bapak sekalian. Hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia cinta diri sendiri, tidak dapat mengekang diri, tidak suka yang baik, ya, berlagak tahu, tidak pikir panjang, lebih turuti hawa nafsu daripada kehendak Allah. Even ini terjadi, oke, jangan tampilkan dulu, ya. Even ini terjadi, Bapak sekalian, kepada orang Kristen. Saya punya satu anggota komsel, Bapak Ibu. PFC-nya menurut saya udah rusak. Kenapa? Sejak SMP, SMA, ini anak Bapak Ibu asik main games. Waktu itu belum ada games online. Sehingga apa? Nggak mau sekolah, malas sekolah, Bapak sekalian. Malas sekali sekolah. Biasanya anak-anak yang rajin games itu nanti temennya naik lagi, saudara, games online. Kalau orang udah masuk ke games online, teman satu lagi apa, Bapak sekalian? Namanya apa, Bapak Ibu? Pornografi. Itu udah teman, Bapak Ibu sekalian. Itu udah satu paket. Nah, Bapak Ibu sekalian, akibatnya ketika dia dikirim ke, setelah dia lulus SMA, dia dikirim ke Malaysia. Waktu SMA belum lulus, dia sekolah di Malaysia, dikirim ke Malaysia. Di Malaysia, games lagi, saudara. Dan kenalan satu teman yang kurang bagus, influence-nya kurang bagus. Dia di sex abuse oleh sesama pria. Papa mama tarik kembali ke Jakarta. Waktu kembali ke Jakarta, mau dimasukin sekolah, udah gak mau sekolah. Jadi all the times dia udah masuk ke main games terus. Dan sekarang meningkat. Saudara tahu sekarang usia dia berapa? 27 tahun. Gak mau kerja, hanya di kamar, games online, kepingan, DVD, pornografi yang papa mama bilang itu udah gak bisa diomong lagi. Plus rokok. Ini papa mamanya kebetulan PKS, saudara. Mengerikan, rusaknya udah sangat mengerikan. Ini bicara tentang apa, Bapak? Pekerjaan iblis yang banyak orang nggak sadar. Firman Tuhan mengatakan sadarlah. Jadi saudara, cara kerja iblis di abad milenium udah sangat berbeda sekali. Saudara banyak nggak mendengar bahwa orang di dunia kerja nggak berprestasi karena terlalu banyak online. Saya nggak tahu saudara pernah dengar ini, Mas saudara. Saya sering banget melihat performance-nya, prestasinya merosot. Ketika daytime, kalau sekali dia kerja, nggak konsen, nggak fokus, nggak produktif. Karena apa? Pengaruh internet, Bapak sekalian. Internet itu sesuatu yang bukan totally wrong ya saudara ya. Ya, up to certain level internet very useful. Apalagi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sangat tergantung internet, betul nggak Bapak sekalian? Tetapi internet itu seperti pisau, ketika tidak bisa dikendalikan itu akan sangat merusak. Ini adalah pintu dosa yang keempat. Uang dalam, kalau kita bisa kontrol dengan baik, uang itu sangat berguna. Ya, jadi mirip Bapak sekalian. Ya, uang dengan internet itu mirip. Ketika nggak bisa dikendalikan dengan baik, ini akan sangat merusak. Saudara, ada 4 tahap bagaimana iblis merusak anak-anak dan orang dewasa zaman sekarang hidupnya lewat multimedia dan internet. Bapak sekalian, tahap pertama saya sebut dengan tahap yang namanya kenikmatan. Orang main internet itu saudara merasa nikmat. Nikmat dan akhirnya ketagihan. Ini adalah tingkat yang pertama. Ketika seseorang mengalami kenikmatan, lihat gambar pornografi pertama kali, main games pertama kali, ngelihat, wih enak saudara. Udah enak, masuk ke ketagihan saudara. Dan ketika enak, kenapa muncul enak Bapak Ibu sekalian? Karena otak waktu itu mengeluarkan satu hormon yang disebut hormon dopamin yang bisa memberikan rasa nikmat. Saya mau tanya saudara, ini sifat manusia ya. Kalau sifat manusia udah ngalamin sesuatu yang nikmat, dia mau lagi nggak? Pasti. Ini sifat manusia. Dan akhirnya dia ketagihan. Ketika dia nikmat dan ketagihan, dia nggak cukup main internet, games, atau pornografi dengan dosis yang sama. Dia butuh dosis yang lebih tinggi. Maka masuk ke tingkat kedua, naik dosis. Ini adalah yang disebut peningkatan dosis rangsangan untuk mendapatkan kenikmatan awal ketika dia ketemu games tersebut atau multimedia tersebut.
Saya ulangi ya saudara ya, dia butuh dosis yang tinggi untuk mendapatkan kenikmatan awal. Kalau kita di dalam kekristenan saudara, ada yang disebut kasih mula-mula. Nah, ini adalah nikmat mula-mulanya saudara. Kalau dia mau ngalamin itu, dia harus naik dosis. Contoh ya saudara ya, perokok. Saudara, dulu orang ngerokok, paling ngerokoknya cuma 1-2 kali ngebul ya saudara. Ketika nikmat, jadi 1 batang. Ketika nikmat, nambah 2 batang saudara. Nambah 2 batang. Ketika nikmat lagi, nambah 3 batang. Kenapa dosisnya mesti nambah? Karena dia mengejar kenikmatan mula-mulanya dia. Sehingga dosisnya dia harus nambah. Saudara, oleh karena itu Bapak sekalian, zaman sekarang para orang tua yang gak sadar karena sayang anak Bapak sekalian, cara memberikan kasih sayangnya dengan memberikan gadget ketika anak-anak di bawah 5 tahun. Gamesnya memang masih sopan, masih Angry Bird punya kelas. Betul ya saudara ya? Angry Bird. Wih, seru loh saudara kalau anak-anak main Angry Bird. Tapi jangan lupa fakta ini. Dari nikmat ada fakta masuk naik dosis. Ketika dia di Angry Bird itu udah gak merasakan kenikmatan di awal, dia butuh games yang lebih keras. Lebih keras lagi. Lebih keras lagi, sampai permainan seperti yang sekarang lagi populer adalah permainan games yang namanya Dota. Saudara tahu nggak? Orang-orang yang sering di internet pasti tahu deh saudara. Games Dota itu saudara mainnya, Bapak Ibu sekalian, desain dari game zaman sekarang bukan single player, tapi multiplayer. Komunitas. Satu komunitas ada 5 orang Bapak Ibu sekalian. Dan kalau salah satu Bapak Ibu sekalian dipanggil berhenti misalnya, 4-4nya bilang, kamu jangan mengkhianat ya, gak boleh berhenti. Ini kita kalau nggak satu geng loh. Jadi ketika dia mau berhenti, komunitasnya yang bilang jangan berhenti. Saya mau tanya saudara, asik nggak kerjaan ini saudara? Yang tadinya single player sekarang jadi multiplayer. Nah saudara, ketika eskalasi atau terjadi naik dosis Bapak Ibu, masuk ke tingkat ketiga, dia mulai gak peka, terjadinya penurunan kepekaan, gak punya rasa perasaan bersalah kalau lakukan sesuatu yang tidak bertanggung jawab pun. Makanya Bapak Ibu, anak-anak remaja zaman sekarang kalau lagi asik main games, apalagi dia main Dota Bapak sekalian, kalau disuruh mandi, jawabannya apa? Ada pada tahu. Makan, nah jawabannya apa? Belajar. Itu udah masuk ke level 3. Udah gak peka saudara. Enggak bersalah kalau ulangannya jeblok, enggak bersalah. Enggak bersalah kalau kuliahnya enggak selesai, enggak bersalah. Dan tidak bersalah saudara kalau anaknya lupa dikasih makan. Ini yang terjadi di China dan Korea, anaknya sampai mati. Papa mama asik main games. Saudara perhatikan. Ya, dan saudara, yang keempat ini yang paling parah, brutal. Halalkan segala cara untuk mendapatkan kepuasan itu. Ini terjadi Bapak sekalian. Ini saya bawakan tema ini di industri ini kira-kira 2 bulan yang lalu. Setelah saya bawakan ini, banyak orang tua datang ke saya, Bapak Ibu, dan dia bilang, Pak, anak-anak saya sudah masuk ke level 3, level 4. Dan salah satu dia cerita begini, Bapak Ibu. Ini anak keluarga yang kurang, ya, jadi secara ekonomi kurang, jadi nggak punya wifi 24 hours di rumah, Bapak Ibu. Kalau dia nggak punya wifi, larinya kemana? Untuk main games. Warnet. Dan ketika main di warnet, itu kalau nggak jam setengah 12, jam 11 malam nggak pulang. Lupa belajar. Ini anaknya usia SMA 2. Suatu saat dia bilang, dia cerita sama saya, dia minta uang papa mama 85.000. Papa nggak kasih, papa bilang minta sama mama nggak kasih. Saudara, apa yang terjadi? Mama ini dibudakin. Itu yang disebut brutal. Udah sampai ke brutal. Gunakan segala cara untuk dapat kepuasan yang lebih tinggi. Bapak Ibu sekalian, intinya ketika orang udah kecanduan internet, entah itu di pornografi atau games online, untuk pemulihannya sangat mahal dan take times.
Di Amerika dan di Korea, di China, itu ada klinik untuk pemulihan internet addiction. Dan mereka sebut itu penyakit yang electronic addictive. Nanti saya akan saudara lihat videonya Bapak sekalian. Dan di Amerika Bapak Ibu, untuk pemulihan masuk ke rumah sakit, ya untuk dapat pemulihan 4 minggu itu harganya 17.500 US dollar. Dan untuk pemulihannya, orang tuanya, parents, mesti ikut direhab. Saudara, kalau anak-anak remaja dan anak-anak kecil ya, udah kena internet addicted, itu sebetulnya yang salah siapa? Orang tua. Saudara pegang satu itu. Nanti saya mau saudara lihat filmnya saudara. Ya, bagaimana ketika otak kita, PFC kita, prefrontal cortex kita, kalau nggak isi firman Tuhan, yang isi sekarang cara kerja iblis very soft. Lewat apa saudara? Internet. Saudara kalau nggak percaya, siapa yang dicari pertama kali ketika orang dewasa bangun tidur? Coba saya ulangi lagi ya. Soalnya ada jawaban nih. Apa yang dicari pertama kali oleh orang dewasa ketika melek bangun tidur? Gadget. Betul? Ketika gadget ini dibuka, apakah yang dibuka adalah Holy Pad, Bible Pad, atau apa yang pertama kali dibuka saudara? Lalu SMS, BBM, WhatsApp, betul nggak saudara? Ya, Facebook. Jadi Tuhan letaknya di mana? Halo saudara. Where is God? Tuhan letaknya di mana? Alkitab itu dibuka saudara ketika udah kepepet dan bonyok. Seringkali saat teduh itu dibuka ketika udah bonyok hidupnya saudara. Itu pun kalau sadar, ada yang udah bonyok nggak sadar-sadar loh saudara. Kita lihat ya saudara ya. You have to pay a very very significant price kalau udah masuk yang namanya addict gitu. Kita akan lihat videonya. Udah stand by videonya? Kita lihat sama-sama ya. Ini adalah rehabilitasi di China untuk internet addicted. Ini suaranya boleh.不是我爸爸是来我的北京来看病，他就把我关在这里，他们就是把我的手捆起。叫我去网吧玩游戏，玩着玩着，然后呢，家长知道了，
然后就开始和家长吵，然后呢就开始吵，然后我就记住这个。后来早就回来，妈开始说，然后我们就开始坐起来听。整整住了3天，然后发现大于6个小时的，每天非工作学习目的，一定是非工作学习目的上网，大于6个小时的最容易沉迷。我们在收入的青少年里边啊，有的很多孩子上网是我们正常人不可想象的，有的孩子在上网上的非常极端的时候了，他这个上厕所连解小便什么的，影响他上网打游戏，他带回尿不湿。所以我们是推荐去看电视。也都改善，就比如说跟你说话的方式啊，别的一来还是一开口就是学习，没别的。我就觉得他正确不管那个。上回我妈说帮我买眼镜，我以为是找心理医生。没有，来是这个，然后进来了，感觉结果被叫过一团。然后我刚才马上就同意了，我在家先玩了1个月坚持，不是去了3个月，然后1个月过后就是10个月。对哦。他们说我有网瘾，我不信，真的我不信。教训，哎呀，就是觉得这些话最能刺激，最能让你改变，最能让你反省，最能让你进步。哦，那么咱们病态的心理实验，就是说这些孩子来感情，孩子真的内心世界你了解他吗？他不懂。那么他想上谁吃饭呢？哦，到网络世界去了。上知天美，在网上玩；上知天美，下知地狱，不知不觉。那他罪恶的之心在每天的培育。妈妈，我真的很痛苦。我不是不能玩电脑痛苦，而是寂寞的痛苦。我无聊，我苦苦哀求你，我真的活不下去了。我自从上网以后就变了一个人，变得在哭泣。什么办法都没用，这个强制性把他吃的那个安眠药吃到这里。Saudara, kenapa bisa anak generasi muda itu jadi rusak seperti ini? Penyebab pertama pasti dari orang tua. Orang tua saudara sibuk, apalagi zaman sekarang. Dua-duanya sibuk. Anak-anak sudah sejak sedini mungkin dikasih gadget. Ya, saudara kalau perhatikan gadget di dalamnya, setiap gadget pasti ada game. Dan game itu masih sederhana, saudara. Ingat, saudara, ada 4 level sampai orang itu sampai brutal. Pertama-tama memang belum. Dan banyak orang tua yang sangat bangga, saudara, memberikan Samsung S5 kepada anak-anak. Samsung S5 itu baru punya tuh, saudara. Anak-anak baru di SD, kasih iPad, mini iPad, saudara. Dan saudara, kalau saudara perhatikan, kenapa mereka tuh bisa jatuh addicted seperti itu? Disebutnya tadi electronic heroin. Ya, salah satu wawancaranya dia bilang, loneliness.
Ya saudara, kalau di dalam Mandarin disebutnya, 我觉得很痛苦，我觉得很寂寞的痛苦，我很无聊，无聊itu artinya gua nggak tahu mau ngapain. Ketika dia merasakan loneliness, saudara, ketika dia nggak tahu, saya mesti ngapain lagi? Sahabat yang terbaik bernama apa, Pak Yosef? Internet. Apalagi lagi liburan sekarang nih Bapak Ibu sekalian, anak-anak tuh bete loh saudara. Betul ya? Nggak tahu, nothing to do gitu loh. Kalau dulu zaman-zaman kita, saya rasa ya, ketika nggak ada internet, no option saudara, TV itu cuma TVRI saudara. There is no option saudara. Ngapain? Kalau whenever there is no option, kita balik kemana saudara? Kalau nggak baca buku, main blok-blokan, betul nggak Bapak Ibu sekalian? Main petak umpet sama tetangga, cari tetangga saudara, untuk kita nggak lonely. Sekarang boro-boro anak sekarang cari tetangga karena mereka punya a very best friend bernama apa Bapak sekalian? Apalagi wifi 24 hours full dengan speed yang paling kenceng Bapak sekalian. Ya, bufferingnya cepat banget ketika mau download movie cepat banget Bapak sekalian. Ayo sayang anak, sayang anak, sayang anak. Saya punya teman saudara di industri, dia udah jadi pengawas area, dia juga kepala nikah. Dia bilang, Pak Freddy, kalau saya dikenal oleh anak-anak saya sebagai papa mama yang kolot dan kuno. Anaknya udah SMA 2 saudara, dikasih handphonenya Flexi CDMA yang cuma robek goceng. Saudara tahu nggak Flexi CDMA saudara? Yang bikinan Samsung loh saudara. Boro-boro ada game-game saja nggak ada loh saudara. Betul-betul murni buat nonton. Anak SMA kelas 2. Nggak apa-apa, saya dicap orang kuno. Nggak apa-apa. Dia bilang, for me katanya, the time is not coming yet untuk saya kasihkan itu semua. Dan internet, dia bilang, saya nggak full time 24 hours wifi. Enggak. Jadi dia pakai modem aja. Kalau butuh internet buat PR, modem aja. Setelah itu, modem kasih papa mama. Saudara, kuno nggak saudara? Kuno, kolotnya saudara. Kolot. Tetapi orang tua yang terlalu royal saudara, Anda start kasih Angry Bird dulu. Kasih Angry Bird dulu aja saudara. Lihat hasilnya 5 tahun lagi. Saudara nggak sadar. Firman Tuhan kan, sadarlah. Ada 4 level ini saudara. Ada 4 level tadi. Amsal 22 ayat ke-6 dikatakan kepada setiap kita. Amsal, please next slide. Didiklah orang muda menurut apa saudara? Jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalannya itu. Saudara, didik dengan caranya Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kalau di luar sana ancaman begitu dahsyat merusak kehidupan kita, kita butuh yang namanya covering, saudara. Next slide. Setiap kita butuh 2 rumah. Berapa rumah, saudara? 2 rumah. Yang pertama saya sebut dengan physical home. We need a physical home. Orang ketika ada di dalam rumah, dia akan merasa tenang, Bapak Ibu. Tapi setiap kita butuh rumah yang kedua. Saya sebut dengan spiritual homes. God's home. Spiritual home itu Bapak Ibu sekalian bernama home cell. Spiritual home itu bernama, kalau anak-anak ya Bapak Ibu sekalian, mereka ada di dalam Sunday school Bapak Ibu. Mereka dikasih firman, dikasih God's word protection, supaya mereka nggak tercemar pikiran mereka dengan urusan internet dan sebagainya. Serangan internet tahun-tahun ke depan akan semakin lebih gila. Saudara, saya percaya tahun depan Google Glass itu Indonesia nanti akan populer. Saudara tahu ya Google Glass ya? Saudara, Google Glass in some level itu sangat berguna untuk kehidupan manusia, but in some level akan semakin merusak kehidupan manusia. Jadi kayak two-sided coin Bapak Ibu, ada positif ada negatif. Firman Tuhan di dalam Mazmur dikatakan begini, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidup, menyaksikan kemurahan Tuhan, dan apa saudara? Menikmati baiknya, sebab ia melindungi aku. Ya, melindungi aku saudara, dalam pondoknya pada waktu apa saudara?
bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyiannya di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Saudara, kalau kita tidak ada di dalam God's home, saudara, tidak ada di dalam God's covering, saudara, kita akan sangat sulit membendung bahaya-bahaya pekerjaan iblis abad milenium. Sulit banget. Ketika saudara kita ada di dalam rumahnya Tuhan, firman Tuhan akan detox kita punya pikiran-pikiran yang salah. Mazmur 46 yang kedua dikatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saudara, berapa banyak di antara saudara, anak-anak saudara, saudara udah kasih spiritual home-nya? Dan berapa banyak di antara saudara, saudara udah di dalam under God's covering? Itu yang membedakan kita. Apakah kita strong, kuat gak saudara, menghadapi berbagai tantangan kerjaan iblis lewat berbagai teknologi dan multimedia? Ingat saudara, zaman sekarang iblis bekerja lewat 4 pintu. Dan pintu keempat ini yang paling dahsyat dan paling masif. Saudara, saya mau tanya Bapak Ibu sekalian, saya akan akhiri dengan satu pertanyaan. Apakah saudara menyayangi keluarga saudara? Pasti. Mau nggak saudara? Kalau kita bilang kita sayang keluarga kita ada di dalam proteksi dan perlindungan Tuhan. Kalau kita mau bilang, iya Tuhan, aku mau ada di dalam proteksi Engkau. Saudara, ibadah raya adalah salah satunya, tapi nggak cukup. Kita harus ada di dalam komunitas, saudara. Komunitas adalah tempat di mana kita saling praktekkan saling. Salah satunya adalah saling menjaga. Karena di rumah Tuhan, ketika kita ada di dalam rumah Tuhan, 7 days time 24 hours, saudara, 7 kali 24 jam, kita saling menjaga. Kita saling mendetoks, saudara, pikiran-pikiran yang salah. Tapi ketika kita out of God's covering, sekali lagi firman Tuhan bilang, sadarlah dan berjaga-jagalah. Iblis bekerja seperti singa yang mengaum-ngaum dan menghancurkan orang. Saudara mesti sadar hal ini. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, saya percaya semua orang ingin hidupnya baik, betul nggak Bapak Ibu? Tapi kita harus tahu bahaya apa yang sedang mengancam. Saudara, saya akan doakan buat saudara. Saudara, siapa yang bilang, Tuhan aku mau, aku mau menyerahkan keluargaku ke dalam God's covering. Aku mau Tuhan tertanam di dalam God's covering, dalam spiritual home. Aku mau Tuhan. Bila itu adalah saudara, saya ingin mendoakan saudara. Saudara cukup letakkan tangan saudara di dada saudara. Saya akan doakan saudara. Di dunia ini saudara, di luar ini saudara sangat kejam, brutal saudara. Tapi Tuhan mengajak saudara, come home, kembali ke rumahnya Tuhan. Mari kita tutup mata saudara.